Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan bagi adik-adik kelas 12 ya, kelas 12 semester 1. Materinya ini yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Oke, adik-adik, sejak kamu lahir ya sampai kamu udah sebesar sekarang ini, pasti banyak perubahan yang terjadi pada tubuh kamu. Tinggi dan berat badan kamu yang sekarang berbeda dengan saat kamu masih berumur 5 tahun. Baju dan celana yang 8 tahun lalu kamu pakai pasti sekarang sudah kekecilan dan kesempitan. Beberapa anggota badan kamu juga itu sudah mengalami perubahan tertentu. Hal ini terjadi karena setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kenapa dua kata tersebut digunakan bersamaan ya? Bukannya kedua kata tersebut memiliki makna yang sama? Sabar dulu adik-adik. Nah, dalam biologi, kedua kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda. Agar kamu lebih paham perbedaan kedua kata tersebut, kita belajar bareng-bareng yuk. Tapi sebelum ke sana, adik-adik harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, adik-adik diharapkan dapat yang pertama, dengan menghargai pendapat orang lain dalam kegiatan diskusi, disertai kajian literatur, peserta didik dapat membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kerjasama dalam kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kerjasama dalam kajian literatur, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan benar. Yang keempat, melalui kerjasama dalam kegiatan praktikum, peserta didik dapat menganalisis pengaruh faktor-faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Yang kelima, dengan penuh ketelitian melalui kajian literatur, peserta didik menyusun langkah-langkah percobaan untuk membuktikan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Yang keenam, dengan penuh ketelitian dalam kegiatan praktikum, peserta didik dapat membuat laporan tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah untuk membuktikan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang ketujuh, melalui kerjasama dalam diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dengan tepat. Yang kedelapan, dengan penuh percaya diri dalam kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dengan baik. Baik adik-adik, kita langsung masuk ke pertemuan pertama, check it out. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas ada dua ya submaterinya. Yang pertama itu adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tadi kan di awal kakak sudah menyebutkan ya bahwasannya dalam biologi pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Nah, di sini apa pengertian pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses perubahan biologis yang terjadi di dalam organisme yang merupakan pertambahan ukuran, volume, massa, dan tinggi yang bersifat irreversibel. Arti irreversibel di sini adalah tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, sementara perkembangan itu adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu yang tidak dapat diukur, tetapi dapat dilihat dari terjadinya perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua adik-adik. Yang pertama faktor luar dan faktor dalam. Nah, faktor luar itu disebut juga dengan faktor lingkungan. Itu merupakan faktor yang ada di sekeliling organisme. Organisme yang cukup gizi itu akan tumbuh dengan baik, sedangkan yang kekurangan gizi itu akan mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, sementara faktor lingkungan itu ada beberapa contohnya.
Yang pertama itu ada nutrien dan air, kemudian ada cahaya, yang ketiga ada suhu, keempat oksigen, dan kelima ada kelembapan, dan keenam itu ada makanan. Kita bahas satu persatu adik-adik. Yang pertama itu tadi nutrien dan air. Nah, nutrien atau zat makanan diperlukan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Hewan mendapatkan nutrien dari tumbuhan dan hewan lain. Sementara tumbuhan akan mendapatkan nutrien dari dalam tanah. Nutrien itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada namanya makronutrien adik-adik dan mikronutrien. Makronutrien ini adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, dan mikronutrien ini merupakan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Faktor yang berikutnya adalah cahaya. Cahaya itu sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Dalam keadaan gelap, hormon auksin ini akan merangsang pemanjangan sel sehingga tumbuhan itu akan tumbuh lebih cepat. Tetapi tumbuhan tersebut akan mengalami yang namanya etiolasi, yaitu tampak kuning, pucat, dan kurus. Artinya di sini yang tampak kuning, pucat, dan kurus itu adalah daunnya ya adik-adik. Kemudian ada cahaya itu juga dibutuhkan tumbuhan dalam intensitas sedang. Karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi itu akan bisa merusak klorofil. Jadi nggak boleh juga ya adik-adik tanaman yang apalagi yang baru kita tanam, kita letakkan ya di bawah sinar matahari yang intensitas cahayanya itu terlalu tinggi. Nah, justru tanaman itu bukan malah tumbuh subur adik-adik, melainkan tanaman itu akan layu dan bisa jadi mati ya adik-adik ya. Kemudian tidak hanya manusia ya adik-adik, hewan juga memerlukan cahaya matahari untuk mengaktifkan provitamin D di dalam kulit menjadi vitamin D untuk kekuatan tulang ya. Jadi vitamin cahaya itu juga diperlukan oleh hewan ya untuk mengaktifkan provitamin D sehingga kekuatan tulang mereka itu terjaga, sama seperti halnya dengan manusia ya. Kita dianjurkan untuk berjemur di bawah jam 10 ya nak ya. Kalau di ya adik-adik, kalau di atas jam 10 itu sudah tidak diperbolehkan, malah nanti bisa bukan jadi sehat, melainkan jadi pemicu timbulnya penyakit, salah satunya itu kanker kulit ya adik-adik. Kemudian yang ketiga ada suhu. Jadi semua organisme itu memerlukan suhu tertentu untuk dapat bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10 sampai 38 derajat Celcius. Itu ya adik-adik ya. Kemudian faktor yang keempat itu ada oksigen ya. Nah, ini sekarang yang sangat diperlukan sekali ya. Apalagi kita sekarang mengalami masa pandemi COVID-19 ya. Jadi kebutuhan oksigen ini sangat dibutuhkan sekali apalagi di rumah sakit ya adik-adik. Nah, untuk apa oksigen itu? Nah, oksigen itu diperlukan organisme untuk pernafasan. Kemudian oksigen itu digunakan untuk membakar zat makanan agar menghasilkan energi. Kemudian energi yang didapatkan tersebut digunakan untuk beraktivitas, untuk berlari, untuk apalagi bernafas ya, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemudian faktor yang selanjutnya ada kelembapan. Nah, pada tumbuhan ya, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembaban udara rendah, maka penguapan air itu akan meningkat, sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar itu akan semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Kelembaban tanah itu mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembaban tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik dalam tanah akan semakin banyak. Tadi kita sudah membahas faktor luar ya adik-adik. Berarti faktor luar tadi adalah faktor yang berasal dari lingkungan organisme itu sendiri. Sekarang kita masuk ke faktor dalam ya. Adapun faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme. Contohnya itu adalah sifat genetik dan hormon. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah gen.
Gen itu bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Kemudian gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. Setiap sel hidup itu akan mewarisi gen dari induknya. Informasi genetik yang tepat perlu diterima oleh setiap sel pada saat pembelahan sel agar setiap organ dapat tumbuh dengan tepat. Kemudian faktor dalam yang kedua itu adalah hormon. Hormon pada manusia itu disebut somatotrof. Hormon somatotrof dapat meningkatkan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. Orang yang kelebihan hormon somatotrof itu akan mengalami pertumbuhan raksasa yang disebut dengan gigantisme. Sedangkan yang kekurangan itu akan mengalami kekerdilan disebut dengan kreatinisme. Masa pertumbuhan manusia itu ada batasnya. Pada laki-laki umumnya pertumbuhan akan terhenti pada usia 22 tahun, sedangkan pada perempuan pada usia 18 tahun. Ya. Yang kedua hormon ya. Tadi kakak sudah sebutkan ya bahwasannya masa pertumbuhan manusia itu ada batasnya. Kalau pada laki-laki itu usia 22 tahun, kemudian pada perempuan itu usia 18 tahun. Nah, baik adik-adik sekalian ya, demikianlah pemaparan kakak tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Mohon maaf apabila ada penjelasan kakak yang kurang tepat ya, itu semuanya mungkin kesalahan dari kakak sendiri. Jadi untuk itu kita perlu adanya evaluasi untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Bagi adik-adik yang tertarik ya dengan materi pertumbuhan dan perkembangan ini, bisa di subscribe dan like channel kakak ya, Ismi Hidayati. Baik, atas perhatiannya kakak ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.